Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Saudara-saudara, 3 sesi yang lalu kita sudah membahas tentang kata gambar dan rupa kita, gambar dan rupa Allah yang tertampak di dalam diri manusia. Dan secara umum saya menunjukkan pada bagian itu bahwa keutamaan manusia di dalam gambar dan rupa Allah itu adalah pada sisi kemampuan atau potensi untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar manusia itu memiliki kemampuan pribadi secara naluriah atau lahiriah yang lebih tinggi dibandingkan binatang, tetapi yang lebih utama adalah dalam hal memiliki relasi dengan Allah. Itu sebabnya baik sisi rohani, sisi moralitas, dan juga kepribadian manusia yang ditampakkan di dalam uraian pada waktu itu adalah tentang relasi dengan Allah. Nah, hari ini saudara-saudara, ada hal yang agak berbeda mungkin atau yang menjadi sorotan, yaitu di dalam ayat yang ke-27. Ketika Allah menciptakan manusia, menurut ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, ayat 27 ini sangat menarik karena kata cipta itu dituliskan sampai 3 kali. Kata bara itu dituliskan sampai 3 kali. Sehingga ini menjadi satu perhatian bagi kita betapa pentingnya di dalam ayat ini tentang sosok yang dicipta. Sosok yang diciptakan oleh Allah itu, saudara-saudara, adalah laki-laki dan perempuan. Ayat 27 ini sangat tegas mengatakan bukan hanya laki-laki yang diciptakan Allah, tetapi juga perempuan. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengulas sedikit secara singkat saja bahwa menurut Alkitab sosok perempuan itu adalah diciptakan setara dengan laki-laki. Dasarnya adalah bahwa perempuan itu diciptakan juga menurut gambar Allah. Jelas sekali dalam ayat 7, bukan hanya laki-laki, saudara-saudara. Meskipun nanti kita lihat pada bagian pasal yang kedua itu ada uraian lebih jelas ya bagaimana sosok perempuan itu diciptakan. Memang prosesnya berbeda sehingga nanti juga ada sisi-sisi yang berbeda. Jadi ini semacam 2 sisi mata uang ya. Di satu sisi secara hakiki manusia itu laki dan perempuan setara, sama, nilainya sama di hadapan Allah, nilainya sama. Walaupun nanti saudara-saudara pada sisi yang lain memang ada perbedaan. Nah, saudara-saudara, isu yang penting mengenai kesetaraan perempuan dengan laki-laki ini adalah apa yang kita secara umum sering mengatakan dengan kata emansipasi wanita. Saudara-saudara, sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita sepanjang zaman di segala tempat. Secara umum, wanita itu memang berada di pihak yang lemah, di pihak yang dieksploitasi. Wanita itu berada di pihak yang dianggap sebagai kelas kedua atau kelas ketiga, bahkan wanita itu dianggap sebagai manusia yang boleh atau memang memiliki hak-hak yang tidak penuh, tidak seperti laki-laki. Nah, saudara-saudara, bentuk-bentuknya bermacam-macam. Yang paling umum misalkan ketika hak-hak manusia, hak-hak perempuan itu dibatasi, hak untuk belajar, ya, akses untuk mendapatkan kebahagiaan, tadi mendapatkan pendidikan, akses mendapatkan makanan, bahkan pada zaman dahulu saudara sangat sempit sekali, sangat terbatas.
akses mendapatkan pekerjaan misalkan, ya, kebebasan, bahkan kebebasan berpikir, kebebasan untuk mengutarakan pendapat dan lain sebagainya itu sangat terbatas. Wanita menjadi objek pemuas hawa nafsu laki-laki. Di beberapa budaya wanita itu menjadi mesin pekerja, ya, dan juga mesin produksi, ya, menghasilkan anak, dan hanya sekedar itu saja. Bahkan beberapa bapak gereja mungkin karena pengaruh budaya juga memiliki pandangan yang demikian. Nah, tetapi saudara-saudara, budaya itu, yaitu yang terjadi eksploitasi manusia itu, terjadi itu karena manusia jatuh di dalam dosa. Kita nanti akan melihat itu terjadi sesudah pasal yang ketiga. Nah, tetapi pada awalnya, di pasal yang pertama, Allah dengan tegas menyatakan bahwa manusia itu setara. Secara nilai, secara hakikat, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa membagi atau mengkelaskan, ya, mengklasifikasikan manusia perempuan itu sebagai sesosok pribadi yang boleh diperlakukan apa saja. Tidak bisa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena manusia itu bernilai, perempuan itu bernilai, saudara-saudara, seperti juga laki-laki bernilai, maka kita sebagai orang-orang yang hidup saat ini, yang mengerti kebenaran firman Tuhan, seharusnya memperlakukan perempuan sebagai pribadi yang sangat bernilai, seperti juga Tuhan Allah mengungkapkan itu, bahwa perempuan mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi, bahwa perempuan itu patut dihormati dan dihargai, bahwa perempuan itu patut untuk mendapatkan hak-haknya seperti juga laki-laki, bahwa perempuan juga mempunyai tugas-tugas yang patut dihargai. Kalau perempuan mempunyai kelebihan-kelebihan, saudara-saudara, kelebihan-kelebihan itu sangat patut untuk dihormati. Dan itu yang menurut saya sampai hari ini kita gagal. Apalagi pada diri laki-laki. Bahkan sesama perempuan pun mungkin masih memberikan penilaian terhadap dirinya sebagai kelas kedua, ya. Tidak sedikit perempuan-perempuan yang menganggap dirinya kurang bernilai, sehingga sudah perempuan-perempuan menaikkan harga dirinya itu bukan di dalam pengertian sebagai citra Allah, tetapi di dalam dosa atau di dalam sisi-sisi kehidupan berdosa, ya. Anggaplah misalkan saudara-saudara, ketika perempuan sendiri mengeksploitasi dirinya di dalam dosa untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nilai di dalam dunia ini, ya. Itu banyak terjadi hal yang demikian. Padahal seharusnya saudara, baik perempuan ataupun laki-laki menganggap perempuan itu sebagai sesosok pribadi yang utuh, yang bernilai, yang berharga. Nah, saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu menghargai perempuan sedemikian tinggi, ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengeksploitasi atau merendahkan. Tuhan Yesus mempunyai murid-murid perempuan menjadi lingkar dalam, lingkar satu, karena para perempuan itu pekerjaannya dihormati oleh Tuhan, menjadi pendukung di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkali-kali berjumpa dengan sosok-sosok perempuan yang dianggap sampah masyarakat. Ada yang wanita yang kerasukan seperti Maria Magdalene, ada perempuan pelacur, ada wanita yang dianggap sebagai sampah masyarakat karena hidup tidak sesuai dengan aturan masyarakat, ya, perempuan Samaria itu dari suku yang lain. Tetapi Tuhan Yesus berbicara bahkan menyelamatkan mereka, dan bahkan beberapa menjadi murid Yesus. Rasul Paulus pun demikian. Di dalam surat Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak lagi ada laki-laki dan perempuan
di dalam Kristus sama haknya. Di dalam Tuhan sama. Perempuan berhak untuk mendapatkan keselamatan. Perempuan berhak untuk menerima firman Tuhan. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak-hak yang seperti ini dimiliki laki-laki. Jadi saudara-saudara, melalui ayat ini, pasal 1 ayat yang ke-27 ini, saudara, kita melihat bahwa kita sepatutnya menghargai perempuan seperti Tuhan Allah menghargai. Nah, memang ekses dari dosa itu akhirnya, saudara, pada saat ini kita melihat ada gelombang feminisme yang ekstrim, yang radikal, atau yang dipengaruhi oleh Marxisme misalkan, yang mencita-citakan kemandirian perempuan bukan sekedar menempatkan pada citra Allah, tetapi melampaui itu. Perempuan ingin otonom, perempuan ingin menjadi kelompok yang memiliki hak-hak yang melampaui hak yang Tuhan berikan. Nah, inilah kelompok feminis yang radikal, yang berbahaya. Pemahaman ini, saudara-saudara, yang tidak sesuai juga dengan citra yang Allah berikan. Jadi, saudara-saudara, kita perlu melihat dan mendudukkan pada tempatnya. Nah, kiranya bagian ini menyadarkan kita, mari saudara-saudara kita menghargai sosok perempuan. Baik Anda sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki, menghargai perempuan sebagai citra Allah yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami bahwa Engkau menciptakan perempuan demikian indah, demikian mulia sebagai citra Engkau. Tolonglah supaya kami bisa menghargai perempuan ini sebagaimana Tuhan menghargai dan menghormati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.